Ya, pemanggilan terhadap Kapolri dari pihak DPR ini tidak hanya akan membahas mengenai kasus Ferdy Sambo saja kepada Kapolri, tapi juga akan mencocokkan data dari hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan Komnas HAM, LPSK, dan juga Kompolnas yang dilakukan pada Senin lalu. Lalu apa saja agenda pastinya dan apakah kemudian wacana pemberhentian sementara Kapolri juga akan dibahas nanti? Kita akan tanyakan pada rekan kami, ada Yasmin Rahmadi yang berada di DPR saat ini. Yasmin. Ya, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Komisi 3 DPR RI hari ini akan menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang mana rencananya memang rapat dengar pendapat hari ini akan membahas mengenai pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, dan nantinya rencananya akan digelar pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai agenda rapat dengar pendapat hari ini, kami sudah bergabung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP. Di sini ada Bapak Trimedia Panjaitan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Oke, mungkin bisa geser sedikit, Pak, ke sini. Oke. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai agenda rapat dengar pendapat hari ini, nanti apa saja yang akan dilakukan dan apa saja akan ditanyakan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebenarnya agenda rapat hari ini rutin ya, karena ini masa sidang baru, kita rapat kemarin dengan Jaksa Agung, hari ini dengan Kapolri. Tapi kan ada kasus yang sedang rame di Polri, yaitu soal penembakan Joshua Huta Barat itu, sehingga jadi rame seperti ini. Sebenarnya ini rapat biasa aja yang rutin kita lakukan. Nah, yang kedua mengenai agendanya tentulah kita fokus kepada kasus penembakan Joshua Huta Barat. Kita ingin juga mengetahui seperti apa kejadian sebenarnya, langsung dari sumber nomor satu dan orang yang memang layak untuk menceritakan itu. Dari mulai kenapa pembunuhannya hari Jumat, diumumkan hari Sabtu, hari Senin. Nah, seperti apa pengetahuan Kapolri? Kemudian juga kenapa tidak ada olah TKP dan apa kira-kira motifnya, sampai kepada sudah sampai mana proses penyidikannya dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Kapolri untuk membenahi Polri ini ke depannya, supaya menurut hemat saya Polri ini harus melakukan reformasi dan reposisi ya, kemudian dia kembali kepada jati dirinya sebagai anggota Polri, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk mengayomi masyarakat, menjaga keamanan, baru penegakan hukum. Seperti itu, Mbak. Sebelumnya kan memang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Maesa juga menyebutkan bahwa salah satu poin yang akan dibahas ini adalah Kerajaan Sambo. Mungkin poin-poin apa saja sih, Pak, ini yang akan dibahas mengenai terkait topik ini? Pastilah yang namanya anggota DPR ya pasti akan membicarakan semua yang muncul di masyarakat ya. Kerajaan Sambo, kemudian soal judi online, soal narkoba, bahkan mungkin ada juga kita ini juga kadang-kadang dapat WA, ditelepon orang, apa yang kita dapat informasi pasti kita sampaikan. Tapi fokusnya adalah kita minta polisi tuntas menyelesaikan kasus Sambo ini. Kalau ada soal-soal lain yang ditanyakan pastilah. Kemarin aja rapat dengan Pak Mahfud kemana-mana juga ngomongnya. Ya itulah DPR, dan kami kan tidak dibatasi mau ngomong apa aja. Bahkan kami ada hak imunitas kami yang kami dilindungi. Ya, ini dapat dikonfirmasi bahwa rapat ini akan digelar secara terbuka begitu ya, Pak? Saya kira ya, kecuali Kapolri meminta ada hal-hal yang rahasia ingin disampaikan, tapi biasanya terbuka ya. Saya juga nanti akan mengusulkan rapatnya terbuka, dan ini ditunggu-tunggu masyarakat kan, rapat seperti ini lebih detail bicaranya. Kapolri dikejar, kalau dia Kapolri konferensi pers kan searah dan tidak setajam 54 anggota DPR yang akan bertanya nanti. Pada rapat hari Senin lalu, Pak, salah satu poin yang diusulkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI ini kan untuk Kapolri ini untuk sementara waktu dinonaktifkan dan digantikan oleh Mahfud MD. Bagaimana pendapat Bapak Trimedia mengenai hal tersebut? Nggak ada dasar hukumnya ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak dikenal dengan nonaktif. Ya, yang ada adalah
pergantian langsung oleh Presiden dengan disetujui oleh DPR. Dan alasan sosiologisnya juga nggak ada, yuridisnya nggak ada, sosiologisnya juga nggak ada. Ya, saya sampai hari ini melihat Kapolri on the track, ya, bahwa di awal ada kesan kita agak gregetan, iya. Termasuk bagi saya lama ditarik berkas dari Polres Jakarta Selatan ke Mabes. Dari awal diumumkan Senin, saya Selasa Rebunya tuh udah menyampaikan itu. Karena nggak lucu bagi saya Kombes memeriksa Irjen bintang 2 yang punya kekuatan luar biasa. Nah, untunglah suara-suara itu semua didengar oleh Kapolri. Kemudian Presiden bicara terus, ya. Pak Mahfud mengawal, Komisi 3 mengawal, masyarakat dan pers mengawal, ya. Ya kita bersyukur bisa sampai seperti ini, ya. Tinggal saya juga setuju kasus ini udah 80-90%. Tinggal ujungnya. Dan ujungnya ini sampai pengadilan juga yang harus kita kawal. Bapak sebelumnya menyebutkan bahwa Kapolri ini masih on the track begitu ya Pak. Namun ada 83 anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Apakah itu tidak cukup Pak untuk menonaktifkan Kapolri untuk sementara waktu? Ada yang mana? Apa? Iya, itu juga harus dilakukan sidang kode etik dan diputuskan apa kesalahan mereka. Artinya untuk penonaktifan Kapolri memang saat ini dirasa tidak tepat begitu ya Pak? Enggak. Pertama alasan yuridisnya enggak ada. Kedua alasan sosiologisnya juga enggak ada kecuali dia tidak bekerja sesuai dengan harapan kita. Yang perlu kita lakukan malah penguatan terhadap Kapolri. Baik, terima kasih banyak waktu dan informasinya Pak. Ya, semoga rapat dengar pendapat hari ini berjalan dengan lancar begitu ya Pak. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP, di mana memang sekali lagi rencananya bahwa rapat hari ini akan digelar pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat secara terbuka. Di mana memang menurut informasi dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni mengonfirmasi bahwa Kapolri ini akan hadir pada rapat hari ini. Dan selain itu, menurut informasi dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, bahwa rapat ini juga akan membahas mengenai aliran diagram dalam kepolisian yang diduga berpotensi untuk membentuk kerajaan Sambo. Artinya rapat ini akan mengonfirmasi apakah benar bahwa kerajaan Sambo ini benar-benar ada atau tidak. Dan kalaupun ada, apakah benar kerajaan ini terlibat dalam bisnis seperti judi online, narkoba dan juga bisnis-bisnis lainnya, dan mengapa kasus ini melibatkan begitu banyak anggota kepolisian. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Alfat. Yasmin Rahmadi mengabarkan dari Gedung DPR RI. Kita semua tentunya menunggu pernyataan dari Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI ini. Apakah kemudian nanti DPR akan sekeras mendebat Kapolri, sekeras mereka mendebat Mahfud MD, karena perdebatan keras ini terjadi saat anggota DPR mencecar Mahfud MD soal isu mundurnya 3 komisaris jenderal polisi terkait penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo. Nah, Mahfud MD ketika itu berkeras tidak akan mengungkapkan isu tersebut di depan Komisi 3 DPR.